Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita di waktu yang baik ini, di tempat yang baik ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi bekal untuk kita beramal salih, dan ilmu yang akan memudahkan langkah kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir, khususnya di surat Al-Fatihah. Kita sudah membahas dua kalimat yang sangat bermanfaat, yaitu yang pertama kalimat isti'adzah dan yang kedua adalah kalimat basmalah. Poin terakhir saya nukilkan dari kitab Tafsir Aunur Rahman fi Tafsiril Quran, karya dari Profesor atau Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim. Beliau ketika menutup tafsir tentang kalimat basmalah, beliau membuat sebuah bab bahwa ada kondisi-kondisi yang disyariatkan di dalamnya untuk dibaca atau dibacakan kalimat basmalah. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, basmalah ini adalah di antara lifestyle-nya orang-orang yang beriman. Gaya hidupnya orang yang beriman itu tidak akan lepas dari kalimat basmalah. Dan di antara tempat yang disyariatkan di dalamnya untuk dibacakan basmalah, kata beliau, yang pertama adalah ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mencontohkan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya, yaitu Al-Quran, dengan kalimat basmalah.
Oleh karenanya kata para ulama, ibda bima bada Allah. Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Ketika Allah memulai Al-Quran, kitab yang sangat berkah itu dengan basmalah, maka kita pun harus mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala aktivitas kita pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk bacaan Al-Quran atau hendak membaca Al-Quran itu kalimat redaksi yang dibaca adalah basmalah itu sendiri, artinya full. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga dalam kondisi-kondisi yang berkaitan dengan masalah ilmiah, kata beliau diantaranya dalam menulis buku atau khutbah, dalam menulis buku, ya, ceramah-ceramah atau khutbah. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di antara yang beliau tegaskan adalah di antara sunnah adalah memulai khutbah bagi seorang khatib adalah dengan basmalah, artinya full Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di kondisi-kondisi selain itu, selain membaca Al-Quran, selain menulis buku dan hal-hal yang ilmiah, maka yang disyariatkan bukan basmalah, tapi yang disyariatkan adalah membaca namanya tasmiyah. Bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau tasmiyah itu hanya sampai bismillah saja. Ar-Rahmanir-Rahimnya kita tidak sebutkan. Di antara tempatnya jamaah adalah indal wudu, yaitu ketika hendak berwudu. Jadi ketika hendak berwudu, walaupun ulama sekali lagi khilaf. Kalau dalam masalah fikih kita harus banyak berlapang dada terkadang. Syekh Shalih Al-Fauzan di antara kitabnya beliau Mulakhas Al-Fiqhi, beliau menyebutkan bahwa yang sunnah adalah full Bismillahirrahmanirrahim baru berwudu. Sebagian ulama lain tidak. Ketika hendak wudu sampai bismillah saja, titik. Baru antum mulai berwudu. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. La salata liman la wudu'alah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yudhkar ismullahi alaih. Dan tidak ada wudu bagi siapa? Bagi orang yang tidak memulainya dengan basmalah. Sebagian ulama makanya menyimpulkan dari hadis ini, membaca bismillah sebelum berwudu itu wajib. Karena kata Nabi tadi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca basmalah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, luar biasanya kalimat basmalah ini. Dia bukan hanya mendatangkan keberkahan, ya, atau memancing pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kegiatan yang ingin kita lakukan. Tapi dengan kalimat basmalah ini juga seseorang bisa terhindar dari gangguan syaitan. Selama ini kita mungkin fahamnya hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja, Pak. Karena redaksinya yang begitu jelas. Aku berlindung, ya, dengan menyebut nama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Tapi ternyata kalimat basmalah juga bisa menghindarkan kita dari gangguan syaitan. Mana dalilnya? Atau dalam kondisi apa, Ustaz? Di antaranya adalah ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu 'indahu
inda dukhuli baitihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya. Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia membaca kalimat Allah, artinya basmalah tadi, atau ketika dia hendak makan, maka syaitan akan mengatakan, tidak ada tempat bermalam bagi kalian. Wahai syaitan-syaitan yang lain, ketika seseorang masuk ke dalam rumah, tidak ada tempat untuk bermalam, ya, tidak ada tempat menginap buat kalian, dan tidak ada makan malam bagi kalian. Atau ketika seseorang juga keluar dari rumahnya, idza kharaja ar-rajulu min baitih, apabila seseorang itu keluar dari rumah. Sekarang keluar, masuk, keluar sama saja. Kita awali dengan basmalah jemaah. Dia akan ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka kata malaikat, ada malaikat yang mengatakan ketika kita mengucapkan itu, Pak, kata Nabi, ada malaikat yang berkata, hudita wa kufita wa wuqit. Fulan, kamu itu sudah dikasih hidayah, engkau sudah diberikan kecukupan, dan engkau telah diberikan perlindungan. Maka saat itu kata Nabi SAW, fatanahhalahu syayatin, maka syaitan-syaitan ketika itu menyingkir dari dia. Ketika dibacakan tadi bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, dan seterusnya. Dan syaitan, antara syaitan dengan syaitan yang lainnya saling memberikan informasi. Kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian? Masa kita akan sanggup untuk mengganggu seorang laki-laki yang telah diberikan petunjuk, yang sudah diberikan kecukupan oleh Allah, dan sudah diberikan perlindungan? Ini ajaibnya kalimat basmalah jemaah. Atau ketika di pertemuan sebelumnya kita sudah singgung, yaitu ketika seseorang mengalami kecelakaan seperti terpeleset dan seterusnya, maka yang disunnahkan adalah membaca bismillah. Yang disunnahkan adalah membaca bismillah, bukan innalillah atau astagfirullah dan seterusnya, yang sunnah, ya. Sebagaimana kasus yang dialami oleh Umair, ya, an abihi, Usamah bin Umair, an abihi qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi atau membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tunggangan kami itu terpeleset. Maka si sahabat ini mengatakan, ta'isa syaitan, celaka syaitan itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan katakan ta'isa syaitan, jangan katakan celaka syaitan, akan tetapi ucapkanlah bismillah. Ucapkanlah bismillah, maka syaitan itu tasaghara hatta yasira mithla dzubab. Maka syaitan itu pun akan mengecil sampai wujudnya. Kita harus beriman, ini yang memberikan informasi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syaitan itu akan mengecil sampai sekecil lalat jemaah. Jadi syaitan itu juga memiliki wujud, ya, bisa mengecil, bisa membesar. Wallahu a'lam. Nah, ini diantara beberapa keadaan, dan masih banyak lagi keadaan-keadaan yang lainnya yang kita disunahkan untuk membaca basmalah, atau yang kedua tadi apa jemaah? Tasmiyah namanya. Tasmiyah. Taib. Berikutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang pertama. Bagi sebagian ulama yang mengatakan Al-Fatihah itu dimulainya dari alhamdulillahi
Rabbil alamin. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ayat yang pertama ini diawali dengan alhamdu. Alhamdu, ha mim dal. Apa maknanya jamaah? Maknanya adalah kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, as-sana al-kamil, yaitu pujian yang sangat sempurna. Sanjungan yang paling sempurna. Yang di dalamnya, kata para ulama, harus ada unsur al-mahabbah wa ta'zim. Harus ada unsur pengagungan dan cinta. Orang yang dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, harus ada unsur pengagungan dan cinta. Menuntut dirinya harus cinta dan mengagungkan. Kenapa jamaah? Karena di dalam bahasa Arab ada padanan. Apa padanan itu? Kata yang mirip dengan alhamdu, yaitu al-madhu. Antum balik huruf-hurufnya, lihat Pak. Alhamdu yang pertamanya huruf ha. Al setelah al, ha dulu. Sedangkan al-madhu apa dulu? Al kemudian mim. Mim dal ha. Sama artinya jemaah, kurang lebih sama artinya. Pujian juga. Al-madhu itu artinya juga memuji. Apa bedanya jemaah? Bedanya adalah dalam kondisi atau kondisi hati orang yang mengucapkannya. Kalau alhamdu tadi harus ada cinta dan pengagungkan, sedangkan al-madhu itu adalah pujian akan tetapi yang dipenuhi dengan kedustaan. Biasanya ini diucapkan oleh orang-orang yang suka menjilat. Sebagian alim ulama mengatakan orang yang suka ngejilat kan gitu ya Pak, dia muji tapi ada maunya. Namanya kalau dalam ilmu syair, ilmu balaghah, ya dia ini sedang al-madhu. Dia sedang memuji tapi pujiannya dibuat-buat. Ada kepentingan yang dia inginkan. Ya, kita memuji seorang, misalkan orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, kita puji-puji dia, kita ada maunya. Biar kita misalkan ditraktir, kita misalkan dikasih hadiah, maka dia tidak jujur sebetulnya. Ya. Ini arti dari atau secara bahasa makna dari alhamdu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdu ini adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita untuk menyanjung dirinya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan informasi, Pak, dengan kalimat alhamdulillah ini? Kalau Allah tidak memberikan informasi, kira-kira apa yang akan kita ucapkan untuk menyanjung Allah? Ya. Kira-kira apa? Kita mungkin akan kehabisan kata-kata. Biasanya kalau kita ingin memuji seseorang kan gitu ya, waduh, tidak ada kata yang pantas, akan kata-kata kita ini habis untuk memuji seorang tokoh misalkan. Ada orang sebagian seperti itu. Katanya saking dianya baik, saking dianya sempurna akhlaknya, sepertinya saya kehabisan kata-kata, kata dia. Saya nggak tahu harus memuji dia dengan kata apa. Lihat Pak, Allah, siapa yang lebih baik dibandingkan Allah? Siapa yang lebih terpuji dibandingkan Allah? Siapa yang lebih sempurna dibandingkan Allah? Kalau Allah tidak memberikan informasi kalimat ini,
kita tidak tahu harus memuji Allah ini dengan kata apa gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita informasi alhamdulillahirabbil alamin. Pujilah Allah dengan kalimat ini. Dan luar biasanya Allah, Pak, adalah zat yang senang dipuji. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senang dipuji. Buktinya apa? Buktinya adalah surat Al-Fatihah itu sendiri yang pertama. Surat Al-Fatihah julukannya masih ingat apa, Pak? As-sab'u al-mathani. As-sab'u al-mathani. 7 ayat yang diulang-ulang, kan gitu. As-sab'u itu artinya 7. Al-mathani itu diulang-ulang. Sebagian ulama mengatakan al-mathani bukan diulang-ulang. 7 ayat yang isinya semuanya adalah pujian. Saking Allah senang dipuji. Dan Allah berhak dipuji, Pak. Allah sangat berhak untuk dipuji. Kalaupun tidak 7 ayat, yang paling nampak itu ada 4 ya. Ada 4 ayat kalau kita hitung dari Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya, Maliki Yaumiddin. Itu yang paling nampak sampai Maliki Yaumiddin, kalimat yang menyatakan tentang pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat senang dipuji. Di dalam Al-Qur'an ada 5 surat sekurang-kurangnya yang Allah Subhanahu wa taala mengawali surat-surat tersebut dengan kata Alhamdulillah. Surat apa saja? Yang pertama Al-Fatihah. Yang kedua surat apa? Surat, kita urut dari depan jemaah, Al-An'am. Antum nanti lihat di awal surat Al-An'am itu sama, pertamanya Alhamdulillah. Yang ketiga adalah surat Al-Kahfi tadi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian tempat yang keempat jemaah, surat apa? Surat Saba. Awalnya juga sama Alhamdulillah. Dan yang kelima adalah surat Fatir. Yang kelima adalah surat Fatir. Ini beberapa alasan Allah Subhanahu wa taala sangat senang dipuji. Kemudian apa alasan Allah Subhanahu wa taala itu pantas untuk mendapatkan pujian dari makhluk, mendapatkan pujian dari para hambanya? Alasannya sekarang, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dan memiliki kemuliaan. Yang kesempurnaannya Allah dan kemuliaannya Allah itu tidak terbatas. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dengan kita mengetahui diantaranya nama-nama dan sifatnya. Ya. Makanya setiap Asmaul Husna diawali dengan apa, Pak? Biasanya terjemahannya maha. Kalau ada kata Al-Akbar misalkan, itu artinya besar atau maha besar? Artinya maha besar. Ar-Rahman, maha pengasih. Ar-Rahim, maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya itu betul-betul apa? Kemuliaannya itu betul-betul sempurna dan tidak terbatas. Allah sempurna dengan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga mulia dan sempurna dengan zatnya yang maha tinggi. Dan kesempurnaan Allah
kemuliaan Allah sekali lagi abadi. Kenapa Allah sangat pantas untuk dipuji? Karena kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan Allah itu abadi. Kita di dunia saja jamaah, kita di dunia ketika melihat sesuatu yang mengagumkan hati kita, membuat kagum hati kita, contohnya melihat pemandangan ketika jalan ke puncak misalkan, antum akan ucapkan apa untuk memuji pemandangan itu? Masya Allah, wah indah sekali. Atau ketika melihat misalkan rumah yang bagus, antum juga akan keluar pujian dari lisan antum. Misalkan rumahnya estetik sekali, misalkan indah sekali. Tapi namanya memuji hal-hal yang berkaitan dengan dunia itu temporary, sementara, terbatas waktunya. Iya tidak Bu? Berapa kali Ibu dalam sehari dipuji oleh suami Bu? 10 kali ada? Saya kira, saya nggak yakin Bu. Biasanya suami itu memuji istrinya kapan sih? Misalkan kalau istrinya dandan, kalau istrinya masak masakan yang enak gitu ya. Itu manusia memuji makhluk terbatas waktunya. Biasanya kalau masih pengantin baru sering dipuji. Kalau sudah lama, pujian itu akan berubah terkadang. Pujian itu akan berubah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, lihat, saking sempurnanya Allah, kita memuji Allah dalam sehari minimal jemaah 17 kali minimal itu. Alhamdulillahirabbil alamin dalam setiap rakaat kita, belum ditambah sholat sunnah, belum ditambah zikir lagi misalkan. Ini luar biasa, Allah Subhanahu wa taala sangat pantas untuk dipuji. Yang kedua jamaah, karena Allah Subhanahu wa taala sangat pantas untuk mendapatkan pujian itu karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Baik hal-hal yang berkaitan dengan dunia ataupun hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Hal yang berkaitan dengan dunia misalkan ya kesehatan ya Pak, kemudian apalagi ya kita mendapatkan rizki di hari tersebut, alhamdulillah. Hal-hal yang berkaitan dengan akhirat kita, misalkan kita masih diberikan Allah gerakan hati kita duduk di majelis ilmu, ini juga adalah karunia dari Allah. Tidak semua orang Pak bisa hadir di majelis ilmu ya. Sekalipun misalkan rumahnya berada di samping masjid atau di samping musola, sekalipun dia adalah orang yang sehat jasmaninya. Jadi orang yang datang ke majelis ilmu itu adalah orang-orang pilihan Allah. Makanya kalimatnya di dalam hadis Nabi apa? Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah. Berarti ada orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Dan di antara adab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, kita harus memuji Allah kapanpun jemaah. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Kalau kita misalkan mendapatkan kebaikan, puji Allah dengan sunnahnya adalah alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Itu sunnah Nabi Pak. Jadi Nabi SAW kata Aisyah dalam riwayat Ibnu Majah, kalau beliau mendapatkan kebaikan, beliau ucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau beliau mendapatkan keburukan, beliau memuji tidak? Beliau memuji Allah Pak. Misalkan sakit ya, sakit, kita mendapatkan musibah, apalagi misalkan
kendaraan atau hal-hal yang kita sayangi hilang misalkan, kita juga sama, alhamdulillah, tapi ada lanjutannya, ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaannya. Karena kita tidak pernah tahu, Pak, mungkin sesuatu tersebut adalah buruk di hadapan kita atau di depan mata kita adalah sesuatu yang buruk, tapi ternyata di balik itu ada kebaikan. Kitanya saja, ilmu kitanya saja yang tidak sampai. Buat kita itu mungkin buruk, tapi ternyata takdir Allah, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, di kemudian hari itu baik buat kita. Contoh misalkan meninggalnya anak kita. Siapa yang tidak bersedih ketika kehilangan putra atau putri tercinta? Kasusnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir membunuh faqatala, ya, gulaman zakiyah. Di hadapannya Nabi Musa, Nabi Khidir itu membunuh seorang anak kecil yang masih suci, gitu. Buruk, ya. Di hadapan Nabi Musa, engkau melakukan perkara yang sangat buruk, wahai Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu tidak tahu, ya. Kamu tidak tahu, ternyata Nabi Khidir mengabarkan sesungguhnya anak tersebut kalau dibiarkan hidup sampai besar, maka dia akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Dia akan menyeret, akan menuntut orang tuanya untuk berbuat kekufuran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membunuh anak ini, dan setelah itu Allah akan memberikan ganti untuk orang tuanya dengan anak yang lebih berbakti. Kan kita tidak pernah tahu, Pak. Kita tidak pernah tahu. Di antaranya juga kisah yang dialami oleh Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Jadi Ummu Sulaim dan Abu Talhah ini memiliki seorang anak, jemaah. Seorang anak laki-laki. Anaknya ini sudah ada tanda-tanda, ya, kematian, artinya diawali dengan sakit. Ketika Abu Talhah pulang dari safarnya, maka Abu Talhah ini mengatakan, atau Ummu Sulaim mengatakan ke keluarganya, jangan kalian kabarkan kepada Abu Talhah tentang kondisi anak saya. Biarkan saya sendiri yang mengabarkan, kata Ummu Sulaim. Ini cerdasnya Ummu Sulaim, Pak. Jangan buru-buru, jangan gegabah. Kemudian ternyata benar, Abu Talhah datang. Ternyata Abu Talhah menanyakan kondisi putranya. Kaifas hobi? Gimana anak kita, wahai istriku? Kata istrinya apa, Pak? Bi ahsani halin bihamdillahi wa minnah. Lihat, Pak, ucapannya Ummu Sulaim, ibunya. Wahai suamiku, putra kita sudah lebih baik keadaannya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian si istri ini pun, ya, tidak banyak kata, tapi langsung menservis suaminya. Dia layani, dia puaskan hajat perutnya karena suaminya lapar, ya. Kemudian juga hajat biologisnya. Setelah itu semua ditunaikan, maka Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, wahai suamiku, apa pendapatmu dengan seseorang yang diberikan pinjaman? Ya. Dengan seseorang yang diberikan pinjaman. Apabila pemiliknya meminta, apakah yang meminjam itu berhak, yang diberikan pinjaman itu berhak untuk menahan, untuk melarang? Maka kata Abu Talhah, tidak berhak.
Orang yang diberikan pinjaman itu, yang diberikan titipan itu apa? Untuk menahan, harus dikembalikan. Maka kata Ummu Sulaim, hadza ibnuka, ya, begitupun dengan putramu, wahai Abu Talha, kana ariyatan minallah, sesungguhnya putra kita adalah pinjaman, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya menitipkannya kepada kita sementara waktu, dan sekarang pemiliknya sudah mengambilnya. Lihat, kata Ummu Sulaim, sekarang pemiliknya sudah mengambilnya. Maka kata Abu Talha, innalillah wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, luar biasa ini akhlaknya para sahabat. Jadi dalam kondisi apapun mereka lisannya tidak lepas dari zikir, jemaah. Maka kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang terus bisa memujimu kapanpun, dimanapun, ya. Bahkan izinkan kami untuk bisa memujimu sampai hari kiamat kelak, jemaah. Kita berdoa kepada Allah. Kalau orang sudah diberikan apa Pak, anugerah oleh Allah, bisa terus memuji Allah sampai akhirat, kira-kira tempat orang ini di mana? Di surga. Jadi kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat zikir yang diucapkan juga oleh para penduduk surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, Pak. Ayat yang ke-34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Mereka berkata, yaitu para penduduk surga. Apa kata penduduk surga? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkirkan kesedihan dari kami. Artinya penduduk surga itu tidak akan mengalami yang namanya kesedihan. Alhamdulillah alladzi adzhaba 'annal hazan. Yang telah menyingkirkan kesedihan dari kami. Makanya kata Nabi SAW, ketika seseorang itu masuk ke dalam surga, akan ada malaikat yang berkata, alaika antan'amu fala tab'asu abada. Kalian akan mendapatkan kenikmatan terus-menerus dan kalian tidak akan pernah menderita. Kalian tidak akan pernah menderita. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, ya, untuk bisa terus memuji Allah sampai hari kiamat kelak. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama ini juga ada kata Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabb artinya apa jamaah? Rabb artinya memiliki 3 makna. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah pengatur, ya, pemelihara, dan yang ketiga adalah pemilik. Kenapa kita harus pahami 3 makna ini? Karena nanti ada kaitan dengan ayat yang setelahnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik atau pencipta alamin. Jangan alamin ya Pak, pakai ain. Kalau dengan hamzah berarti artinya adalah segala puji bagi Allah, Rob orang-orang yang sakit. Alamin maksudnya pakai hamzah itu adalah orang-orang yang sakit. Tapi kalau misalkan dengan ain itu alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kata Rob ini juga tadi artinya adalah pencipta, kemudian pemilik. Allah Subhanahu wa taala juga mengatur. Ternyata ada kaitan dengan ayat setelahnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa kaitannya jemaah?
Kata Rob ini kalau kita dalami ya, ini kata yang mungkin bagi kita sesuatu yang apa ya, menakutkan, Pak. Ternyata Allah adalah zat yang mencipta, mengatur. Kemudian bagi orang mungkin akan bertanya-tanya, Ustadz, Allah ngatur seenak dirinya sendiri ya? Apakah Allah itu mengatur secara asal-asalan saja? Ternyata Allah terangkan di ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Wahai hamba-hambaku, seakan-akan. Ini namanya dalam ilmu tafsir, hubungan antar ayat ini disebutnya tanasubul ayat, korelasi antar ayat. Jadi antara ayat dengan ayat di dalam Al-Quran itu memiliki hubungan, seakan mata rantai yang saling berkaitan, jemaah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita informasi, wahai hamba-hambaku, penciptaanku, pemeliharaanku, kepengaturanku dan kepemilikanku itu didasari dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, didasari dengan kasih dan sayang, bukan sewenang-wenang ya. Makanya kita ucapkan ya, ketika melihat sesuatu yang ya membuat kita takjub, subhanallah gitu ya. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Engkau tidak menciptakan alam jagat raya ini sia-sia. Semuanya ada hikmah, didasari dengan kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah bahas di kalimat basmalah ya. Di kalimat basmalah ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang saya ingin titik beratkan, jamaah, sebesar apa sih kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, kepada hamba-hambanya. Ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya itu melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Besarnya kasih sayang Allah kepada alam jagat raya ini, Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah kepada Al-Alamin ini apa, Pak? Melebihi kasih sayang seorang ibu kepada putranya, termasuk kepada kita. Kalau Allah tidak menyayangi kita, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, tidak mengasihi kita, mungkin dari beberapa tahun yang lalu kita sudah binasa. Allah sudah mengadab kita, sudah menyiksa kita disebabkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih mengizinkan kita ya, hidup dengan aman, hidup dengan tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya manusia, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengazab manusia dengan dosa-dosa yang mereka perbuat, walau yu'akhidullahu an-nas, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-61. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengazab manusia dikarenakan dosa-dosa atau kezaliman yang mereka perbuat, ma taraka 'alaiha min dabbah,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan satupun melata di atas muka bumi ini. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan azabnya sampai batas waktu tertentu. Jadi Allah tidak langsung mengadab kezaliman atau dosa yang kita perbuat ini di antara bentuk kasih dan sayang, Pak. Rasanya kita ini umat akhir zaman ini sebetulnya kalau dikatakan pantas diadab, pantas tidak? Sangat pantas. Karena semua dosa umat-umat terdahulu terkumpul di umat ini, Pak. Umat-umat zaman dulu melakukan dosa, tapi dosanya itu terpatok dosa-dosa tertentu saja. Kaum Nabi Saleh dosanya apa? Curang. Berlaku curang kaum Samud. Sekarang curang korupsi, curang pencurian, kemudian berlaku sewenang-wenang. Sekarang di Pati ya katanya. Di mana daerah Pati itu? Jawa Tengah. Rusuh. Ada pemimpin-pemimpin yang mungkin berbuat zalim, curang dia. Dan seterusnya misalkan. Wallahu a'lam. Itu satu. Dosa apa lagi? LGBT misalkan. Sodom. Homoseksual. Ada tidak di umat ini? Ada. Itu dosanya kaum siapa sih? Kaum Nabi Lut alaihi salam. Zinanya ada di umat ini, homoseksualnya ada, curangnya ada. Kaum Nabi Lut, Pak, ketika mereka melakukan homoseksual ya atau hubungan sesama jenis, itu azabnya sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat bumi mereka ya, sampai dalam satu riwayat disebutkan oleh para ulama tafsir, gonggongan anjing yang dipelihara oleh kaumnya Nabi Lut itu terdengar oleh penduduk langit pertama. Artinya sangat tinggi ya. Diangkat kemudian bagian faja'alna, kata Allah di dalam Al-Quran, faja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan bagian atasnya di bawah dan bawahnya di atas. Artinya betul-betul dibalik 180 derajat kemudian dihujani batu. Tapi sekarang di negara kita ini atau di beberapa negara sudah melegalkan pernikahan sesama jenis ya. Atau misalkan di Indonesia pun ada komunitas sendiri ya. Ada komunitas homoseksual, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhirkan adab tersebut sampai jarak waktu atau sampai batas waktu tertentu. Kenapa, Pak? Mudah-mudahan kalau Allah kasih tenggang waktu itu, bisa jadi si hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan, Pak, untuk kita itu kembali kepada Allah. Allah sayang sama kita. Ayo dong kembali. Kalau kalian memang pernah melakukan dosa, ayo hijrah. Ayo tobat. Jangan diteruskan. Dalam satu hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin yang terakhir ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepulangnya beliau dari perang Hunain ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika itu sedang duduk-duduk. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seorang wanita yang dia mondar-mandir mencari anaknya. Dia tawanan perang ya. Dan dia merasa kehilangan anaknya yang masih balita, yang ketika itu dalam satu riwayat si anak ini masih harus disusui. Berarti umurnya berapa, Pak? Masih di bawah 2 tahun. Dia cari anaknya ke sana dan kemari. Ketika melihat pemandangan itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, lihat wanita itu. Ternyata si wanita itu tidak lama kemudian dipertemukan dengan anaknya. Langsung dia dekat, langsung dia peluk, kemudian dia langsung susui anaknya.
Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabatku, atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha finnar. Wahai sahabat-sahabat, mungkin enggak sih si perempuan itu tega untuk melemparkan anaknya ke dalam api? Mungkin tidak. Kata Nabi, kata para sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin perempuan tersebut tega untuk membakar anaknya hidup-hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah, demi Allah, Allah Subhanahu Wa Taala arhamu min hadhil mar'ah biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan perempuan tersebut kepada anaknya. Kita ini betul-betul diberikan kasih sayang yang luar biasa, Pak. Apalagi kita adalah orang-orang yang beriman, ya. Orang-orang yang tunduk dan patuh, Allah sangat sayang kepada kita, maka jangan pernah melupakan, jangan pernah menyia-nyiakan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mungkin perjumpaan kita atau pembahasan kita cukupkan sampai di ayat Ar-Rahmanir Rahim. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali, ya, kita lengkapi sisa waktu yang ada dengan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan jamaah? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama saya tanyakan tempat-tempat untuk membaca Al-Fatihah, Basmalah. Tapi misalkan kita dalam acara kegiatan itu, mari kita buka acara dengan Basmalah. Mari kita buka acara dengan bacaan Al-Fatihah. Pertama. Yang kedua, bolehkah kita memuji Allah ini dengan membaca Asmaul Husna? Seperti yang sering juga kita perhatikan, kita lihat ada praktek-praktek yang ini memang serius. Itu dengan setelah sholat kita sama-sama membaca Asmaul Husna dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Apakah itu juga dibenarkan? Kemudian selanjutnya, apakah masalah-masalah ini termasuk daripada furu yang diperbolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak, terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah ada sunnahnya mengawali sebuah acara dengan basmalah atau bahkan disertai dengan Al-Fatihah? Kalau hanya dengan basmalah, itu masih ada dasarnya, hadisnya umum, ya. Hadis ini diperselisihkan dan kita sudah sampaikan. Sebagian ulama menganggap hadis ini naik derajatnya kepada Hasan li ghairihi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Segala aktivitas, segala perkara yang tidak diawali dengan basmalah, maka urusan, termasuk urusan adalah acara-acara yang kita buat, maka acara tersebut atau urusan tersebut akan menjadi urusan yang cacat, gitu. Ya, bisa jadi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa cacat? Mungkin Allah tidak hadirkan keberkahan di dalamnya, Allah tidak tolong, tidak Allah lancarkan urusannya. Jadi untuk basmalah sendiri masih ada acuannya Pak, dengan hadis ini, ya. Adapun membaca Al-Fatihah dalam rangkaian-rangkaian acara, saya sendiri wallahu a'lam tidak tahu, ya. Saya belum pernah mendengar dengan keterbatasan
ilmu saya apakah ada dalilnya atau tidak, tapi para sahabat ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, para salafus saleh terdahulu, mereka tidak ada riwayat yang menjelaskan mereka membaca alhamdulillah dalam acara-acara yang mereka gelar gitu. Kalau untuk meruqyah oke. Untuk meruqyah kemarin iya, tapi untuk membuka acara-acara dengan Al-Fatihah itu wallahu a'lam ya, tidak ada sunnahnya. Kemudian juga berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selain alhamdulillah, apakah boleh? Salah satunya dengan Asmaul Husna. Apakah boleh? Boleh. Boleh. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, kata Allah, fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Dan di antara tawassul yang sunnah, tawassul yang disyariatkan adalah tawassul dengan Asmaul Husna. Maksudnya tawassul itu apa sih? Mengawali doa mengawali doa dengan menyebut nama-nama Allah. Dan ini yang sebagian ulama diantaranya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kata beliau, ini bentuk tawasul yang paling mujarab yang diamalkan oleh para nabi dan rasul ya. Nabi Sulaiman doanya apa? Nabi Sulaiman itu apa, Pak? Diberikan karunia apa? Kerajaan. Ya. Kerajaan yang tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Di akhir doanya, gimana doanya Nabi Sulaiman? Di dalam Al-Quran. Jadi doanya para nabi itu selalu menggunakan Asmaul Husna ya. Misalkan contohnya bagaimana, Bu? Bukan, Nabi Sulaiman di surat Shad, coba dilihat di surat Shad, qala rabbighfirli, kata qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku ya Allah, wahabli mulka, dan hadiahkanlah kepadaku sebuah kerajaan, la yambaghi li ahadin mim ba'di, yang engkau jangan berikan ya Allah kerajaan tersebut kepada makhluk kecuali hanya kepadaku saja. Makanya Nabi Sulaiman luar biasa, prajuritnya dari jin iya, dari hewan iya, lantainya dari kaca yang di bawahnya ada air. Kemudian di akhir doanya lihat, Pak, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi hadiah. Nabi Zakaria juga sama, ketika minta dikaruniai anak, tawasulnya dengan Asmaul Husna. Nabi apalagi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi boleh, Pak, memuji Allah dengan Asmaul Husna, dan ini adalah tawasul yang disyariatkan. Bahkan ada satu kabar dari Nabi, ini password. Password itu apa, Pak? Kata kunci. Jadi kata kunci kalau doa-doa kita ingin diijabah. Ya. Ada hadis dari Imam An-Nasai dan yang lainnya, hadis ini sahih, Pak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika beliau masuk ke ke masjid, ketika itu ada seorang laki-laki yang sedang berdoa. Kemudian si laki-laki ini dia mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Lihat Pak, isinya asmaul husna semua ini. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, inni as'aluka, saya meminta kepadamu. Dia minta di dalamnya doa-doa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika itu ke sahabat yang mendampingi beliau, tahu nggak antum yang dibaca oleh si fulan ini? Demi Allah, kata Nabi, dia telah berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan nama tersebut, pasti Allah akan mengijabah. Maksud para ulama katanya, nama yang paling agung yang digunakan oleh si hamba tadi, si sahabat tadi adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi boleh-boleh saja, Pak. Itu adalah password. Kalau bisa kita hafalkan, hafalkan tadi, Pak. Tapi tadi awalnya bukan dari Ya Hayyu Ya Qayyum ya. Dari Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum gitu. Tidak ada di Al-Qur'an, Bu, di hadis ya. Nanti insyaallah kalau mau nanti saya kirimkan ke Mas Bayu. Itu Pak, untuk jawaban yang kedua tadi ada lagi? Saya redaksinya boleh kan tadi ada contohnya. Iya. Kalau redaksinya kita sendiri gitu, misalnya mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Aziz, itu boleh kan? Bisa aja, bisa saja. Nah, tapi Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menitipkan pesan kepada kita, ketika kita berdoa itu seperti kita sedang memanah, Pak. Ya. Harus ada target, harus ada anak panah, harus ada busur dan anak panah, dan harus ada kekuatan. Ya. Targetnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik busur panah, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah busur yang diwariskan oleh Nabi. Artinya kalau kita bisa hafal yang tadi, kalau tidak bisa, saya kira tidak masalah. Tapi sebaik-baik doa adalah doa yang diajarkan oleh Nabi, karena itu sebaik-baik busur gitu. Kemudian kekuatannya adalah tekad kita. Kita di antara bentuk tekad kita dalam berdoa diulang-ulang, kalau bisa lebih dari 3 kali, diulang-ulang. Ya Allah, anugerahkan kepada saya umroh dan haji, Allah, terus gitu, ulang-ulang itu. Itu di antara bentuk kekuatan dalam berdoa. Iya, silakan Bu. Tadi yang saya dengar, alhamdulillah ini amat tapi solihah. Timus. Iya. Ala kulli hal. Jadi yang mana ini, apa disambung atau dipotong? Alhamdulillah dinikmati ala kulli hal atau alhamdulillah dinikmati solihah. Iya. Kalau untuk atau dalam keadaan kita mendapatkan kebaikan, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, titik, Bu, sampai situ. Jadi tidak disambung. Iya. Adapun ketika kita mendapatkan keburukan, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Iya. Demikian. Ada lagi jamaah? Wa jazakumullah khairan. Kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih. Iya, gimana Bu? Masalah furu. Jadi Iya, furu. sebagian itu berpendapat bahwa amalan-amalan ibadah praktik-praktik itu yang sering dilakukan kalau disebut bid'ah itu adalah masalah furu, sehingga sebagian memang bisa dilakukan karena alasan furu tadi. Maka benar seperti itu. Baik. Baik. Berkaitan dengan masalah
furu' ya atau usul, prinsip yang dipegang oleh para salaf ya, ada satu mungkin istilah yang mungkin kita sering dengar, laukana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perkara itu adalah perkara yang baik, ibadah yang baik, niscaya orang-orang sebelum kita sudah lebih dulu dalam mengamalkannya ya. Makanya kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, itu sudah bagian dari kesempurnaan Islam kita, Pak. Kita tidak usah mengada-ada lagi, terlepas itu memang misalkan ada ulama yang mengatakan kalau dalam masalah furu misalkan boleh ya, tapi kita harus warok, harus berhati-hati, karena dalam masalah kebid'ahan itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh iblis ya. Kebid'ahan, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih dicintai oleh iblis dibandingkan maksiat. Kenapa? Orang yang melakukan kebid'ahan itu merasa dirinya di atas kebenaran, karena dia melakukan sebuah kesalahan tapi packagingnya, covernya ibadah. Kenapa ente larang-larang anak? Anak kan dzikir ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali. Apa salahnya daripada anak misalkan judi. Jadi orang yang berbuat bid'ah terkadang merasa dirinya berada di atas kebenaran karena packagingnya adalah ibadah. Ini kenapa lebih dicintai oleh iblis. Sedangkan orang yang berbuat dosa itu dia terkadang sadar kalau dia sedang melakukan kesalahan. Orang yang judi, dia sadar kalau judi itu salah, cuma ya hawa nafsu saya saja gitu. Sedangkan orang yang melakukan kebid'ahan ya, dengan memang tadi ada yang di masalah usul, ada yang di masalah furu', lebih baiknya kita cukupkan ya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diajarkan oleh Nabi saja belum semuanya bisa kita amalkan ya, belum semuanya bisa kita amalkan, apalagi kita harus mengada-ada gitu ya, harus mengada-ada. Nah, demikian saja Bapak. Terima kasih. Wa jazakumullahu khairan. Sekali lagi terima kasih jamaah atas perhatian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.